Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Rismawati Ramdhani. Pada video ini saya akan membahas tentang teori graf. Di video ini kita akan berkenalan dengan graf. Graf itu apa gitu ya, mungkin beberapa baru mendengar kata graf. Jadi teori graf ini adalah salah satu kajian yang ada di matematika dan perkembangannya cukup pesat. Banyak kajian yang menarik gitu ya, sehingga para ilmuwan matematika di Indonesia juga banyak yang mengkaji tentang beberapa topik pada teori graf ini. Baik, di video pertama ini saya akan membahas tentang perkenalan mungkin ya. Kita akan berkenalan dengan graf karena banyak sekali topik graf yang nanti akan dibahas gitu, dan itu akan dibahas di video-video selanjutnya insya Allah ya. Jadi hari ini kita akan berkenalan dulu dengan graf gitu. Baik, ini adalah definisi dari graf itu sendiri. Jadi suatu graf G ya, itu adalah pasangan terurut yang ditulis seperti ini. G sama dengan V, E gitu ya. Di mana V ini adalah himpunan tak kosong dan E adalah suatu himpunan pasangan-pasangan tak terurut dari unsur-unsur di V. Seperti itu. Ya, jadi antara E dengan V itu ada hubungannya gitu. Nah, dan himpunan E ini boleh saja kosong gitu ya. Kemudian unsur-unsur di V itu disebut sebagai titik atau vertex, dan unsur-unsur di E itu disebut sebagai sisi atau edge. Nah, himpunan titik di G dapat dinotasikan juga dengan VG. Jadi tidak hanya V saja ya, tetapi juga bisa dinotasikan seperti ini, VG. Dan himpunan sisi dari G dapat dinotasikan dengan EG. Selanjutnya, titik direpresentasikan sebagai titik gitu ya. Sedangkan sisi direpresentasikan sebagai garis yang menghubungkan titik-titik gitu. Di mana garisnya ini itu dapat berbentuk garis lurus ataupun kurva. Jadi boleh melengkung gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah sebelum memberikan contoh graf, ada istilah dari graf juga yang perlu kita ketahui. Jadi banyaknya titik pada graf disebut sebagai orde, sedangkan banyaknya sisi pada suatu graf disebut sebagai ukuran gitu. Nah, suatu graf dikatakan hingga jika himpunan titik maupun himpunan sisinya hingga, dan suatu graf dengan hanya satu titik dikatakan trivial, dan semua graf-graf yang lain dikatakan non-trivial, yaitu selain graf dengan satu titik, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah contoh dari suatu graf ya, dapat Anda lihat di sini. Ini ada ini yang disebut sebagai titik yang ada bulatan seperti ini adalah suatu titik gitu ya. Vertex, lalu si garis-garis ini adalah sisi ya. Nah, jadi di sini graf ini kita dapat melihat dari gambar ini, ya ini namanya graf G, namanya ditulis di bawah sini. Graf G ini memiliki himpunan titik yaitu V1, V2, V3, V4, V5. Ya, jadi anggota-anggota dari himpunan titiknya adalah V1, V2, V3, V4, dan V5. Dan masing-masing anggotanya ini kita sebut sebagai titik. Ya, jadi V1 adalah suatu titik di G, V2 juga suatu titik di G, dan seterusnya. Kemudian himpunan sisi dari G-nya atau yang kita tulis sebagai EG itu adalah himpunan dengan unsur-unsurnya yang lebih mudah mungkin kita lihatnya di sini nih. Himpunan sisi-sisinya adalah E1, E2 ya, unsur-unsurnya E3, E4, E5, dan E6, yaitu ini. E1, E2, E3, E4 yang ini, E5 dan E6. Jadi E6, E5 dan seterusnya sampai E1 ya, itu disebut sebagai sisi dari graf-graf sisi dari graf ini gitu. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Karena kalau kita pandang ya, ini V1, V2 ini adalah untuk E1 ya. Jadi nanti ada kesamaan seperti ini gitu ya. E1 sama dengan V1, V2. Kenapa? Karena E1 ini adalah sisi yang menghubungkan titik V1 dengan titik V2. Jadi kita boleh menuliskan seperti ini.
Lalu E2 adalah sisi yang menghubungkan V1 dengan V3. Jadi kita tulis seperti ini ya, dan seterusnya gitu. Oke, nah dari sini kita bisa melihat ordenya adalah 5 dari graf G ini. Karena apa? Karena banyaknya titiknya ada 5 dan ukurannya adalah 6 karena banyaknya sisi di graf ini adalah 6. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah istilah dari graf itu adjacent dan incident. Nah, kita perhatikan apa sih artinya gitu ya. Nah, jika X dan Y adalah titik-titik di G, maka kita katakan, sorry ini harusnya G besar ya, maaf saya belum edit. Jadi kemudian X dikatakan adjacent atau bertetangga dengan Y jika terdapat suatu sisi di antara X dan Y gitu. Jadi ada suatu sisi yang menghubungkan X dengan Y seperti itu. Maka X dan Y dikatakan bertetangga atau adjacent gitu. Nah, sisi ini dapat dinotasikan dengan XY. Sisi yang menghubungkan X dengan Y dapat dinotasikan sebagai XY. Kemudian, jika E adalah suatu sisi di antara X dan Y, ya, atau E adalah suatu sisi yang menghubungkan X dan Y, maka kita katakan X dan Y adalah titik-titik ujung dari E. Dapat dibayangkan? Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa katakan hubungan antara titik dengan sisi. Kalau tadi titik dengan titik ya, dapat dikatakan bertetangga gitu ya, jika dia dihubungkan oleh suatu sisi. Nah, ada lagi hubungan antara titik dengan sisi, yaitu terkait. Suatu titik dapat dikatakan terkait dengan suatu sisi atau insiden dengan suatu sisi E jika apa? Jika X ya, titik X dikatakan terkait dengan suatu sisi E jika X adalah suatu titik ujung dari E gitu. Ya. Kemudian kita juga bisa katakan sisi E terkait dengan titik X gitu ya. Ketika apa ya sama seperti tadi, yaitu ketika X adalah suatu titik ujung dari E gitu. Nah, kemudian dua sisi E dan F dikatakan bertetangga. Jadi ketetanggaan ini tidak hanya digunakan untuk menghubungkan titik dengan titik, tapi juga boleh sisi dengan sisi ya. Sisi dengan sisi itu boleh dikatakan bertetangga. Apa syaratnya? Yaitu ketika ada suatu titik yang merupakan titik ujung dari keduanya gitu. Ya, jadi ada satu titik yang dia selain merupakan titik ujung dari E, dia juga titik ujung dari F. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka E dan F dikatakan sisi-sisi yang bertetangga. Seperti itu. Nah, ini saya coba berikan contohnya seperti ini ya. Nah, ini diberikan graf yang sama seperti tadi. Maka dari graf ini kita bisa simpulkan bahwa V1 dan V2-nya bertetangga. Kenapa? Karena V1 dan V2 dihubungkan oleh suatu sisi yaitu E1. Sedangkan V1 dan V4 tidak bertetangga. Kenapa? Karena kita dapat melihat di sini V1 tidak ada sisi yang menghubungkan V1 dengan V4 seperti itu. Ya. Lalu V1 dan V2 ini adalah titik ujung dari E1. Ya, betul ya, karena E1 ini menghubungkan V1 dan V2, maka kita bisa sebut V1 adalah titik ujung dari E1. Begitu juga dengan V2. V2 adalah suatu titik ujung dari E1. Kemudian V1 dikatakan terkait atau insiden dengan E1. Seperti ini. Karena apa? Karena V1 adalah suatu titik ujung dari E1. Nah, sedangkan V3 tidak terkait atau tidak insiden dengan E1. Kenapa? Karena V3 ada di sini sedangkan E1-nya di sini. Ya, karena V3 bukan merupakan salah satu titik ujung dari E1 gitu. Nah, lalu mana contoh dua sisi yang bertetangga? Di sini contohnya adalah E3 dan E6. E3 di sini, E6 di sini. Dia bertetangga. Kenapa? Karena ada satu titik yang merupakan titik ujung dari keduanya, yaitu V5. Seperti itu. Ya. Oke, apakah bisa dipahami? Sudah mulai paham apa itu graf gitu ya dan istilah-istilahnya? Oke, nah selanjutnya ini ada istilah yang perlu kita tahu juga untuk pengenalan graf itu adalah loop, link, dan graf sederhana. Nah, suatu sisi dengan titik ujung yang identik atau sama dikatakan loop. Bisa dibayangkan? Suatu sisi, setiap sisi itu kan akan punya titik ujung. Ya, tapi kalau titik ujungnya sama, seperti apa bentuknya? Nah, itu seperti loop ya. Itu memang namanya adalah loop. Nanti kita berikan contohnya. Nah, sedangkan suatu sisi dengan titik ujung yang berbeda, titik-titik ujungnya berbeda disebut link. Seperti itu. Lalu, suatu graf dikatakan graf sederhana jika apa? Jika tidak mematuk. Dan tidak ada dua link yang menghubungkan pasangan titik yang sama. Dua link yang menghubungkan pasangan titik yang sama.
nanti saya juga berikan contohnya. Nah, ini ya, saya berikan contohnya seperti ini. Nah, dalam gambar ini, graf ini, dia memuat loop. Mana loopnya? Loopnya yang mana? Nah, di sini loopnya. V5 adalah loop. Sorry. Sisi ini adalah loop. Saya tidak berikan sisinya. Sisinya berarti namanya V5 ya. Karena sisi ini menghubungkan V5 dengan V5 lagi. Sisi ini adalah loop karena dia titik ujungnya hanya satu, identik. Titik ujung pertama dengan titik ujung kedua sama, yaitu V5. Lalu di sini ada lagi yang namanya, nah ini. Ini adalah dua sisi yang titik ujungnya itu, pasangan titik ujungnya sama gitu, yaitu V3 dengan V2. Ya, maka ini adalah dua link yang menghubungkan sepasang titik yang sama, V2 dengan V3. Lalu linknya yang mana dong? Ya sisanya, linknya itu adalah sisi-sisi yang lain selain loop. Ini adalah link ya. Ini juga link, ini juga link, ini juga link, ini juga. Nah ini adalah V3, V5 ini adalah, ini sisi ini bisa disebut sebagai sisi V3, V5. Jadi kita boleh tidak menuliskan nama sisinya ya, seperti itu. Karena nama sisinya nanti bisa otomatis diperoleh dari nama atau label dari titik-titiknya, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini adalah nama dari titik-titiknya ya, saya berikan nama. Jadi tadi tidak diberikan tapi di sini diberikan, tapi sama saja artinya. Jadi ini adalah E1 itu adalah V1 V2 karena S1 menghubungkan V1 dengan V2. Nah, ini udah dibahas juga di contoh 1 tadi, tapi saya ingin menekankan di bagian-bagian tertentu ya, seperti di loop ini. Kalau loop ini E8 ini kalau saya tulis sebagai titik bagaimana gitu ya. Jadi dia adalah titik ujungnya adalah V5 dengan V5 lagi, maka E8 ditulis sebagai V5 V5 seperti ini. Sedangkan titik ini ya, ini adalah E3 itu adalah V2 V3 dan E4 juga sama V2 V3 ya. Nah, ini adalah sisi ganda gitu ya. Ada satu referensi yang mengatakan ini adalah sisi ganda gitu. Jadi dua sisi yang berbeda yang menghubungkan sepasang titik yang sama gitu. Oke, selanjutnya ada istilah derajat. Nah, derajat dari suatu titik V adalah banyaknya sisi yang terkait dengan V. Derajat dari suatu titik V adalah banyaknya sisi yang terkait dengan V. Nah, derajat dari titik V dinotasikan dengan deg V. Deg V ini adalah berasal dari kata degree ya. Jadi kalau dalam istilah grafik ini adalah degree secara umum gitu ya. Kita mendefinisikannya sebagai derajat gitu. Kami menerjemahkannya sebagai derajat seperti itu. Nah, suatu titik dengan derajat 0 dikatakan titik terisolasi. Jadi titik seperti apa yang dikatakan titik terisolasi ini? Titik yang derajatnya 0. Seperti apa titik yang derajatnya 0 itu? Kita lihat dari definisi derajat ya. Artinya titik ini tidak terkait dengan sisi manapun begitu ya. Karena derajatnya 0. Artinya tidak ada sisi yang terkait dengan dia gitu. Karena definisi derajat itu adalah banyaknya sisi yang terkait dengan titik tersebut gitu. Nah, ada notasi baku untuk derajat terkecil dan derajat terbesar ya. Derajat terkecil pada suatu graf G dinotasikan dengan delta kecil G seperti ini. Sedangkan derajat terbesar dari suatu graf G dinotasikan dengan delta besar G seperti ini. Lalu ini adalah contoh terkait dengan derajat. Nah, kalau grafnya seperti ini, bagaimanakah barisan derajatnya? Kita cek satu persatu. V1 berapa derajatnya? Coba dihitung, ada berapa sisi yang terkait dengan V1? Ada 3 ya, maka V1 berderajat 3. Maka kita tulis deg V1 sama dengan 3. Lalu V2, berapa derajatnya? Betul, 2, karena ada 2 sisi yang terkait dengan V2. V3, 4. Ini, dan ini. Ada 4 ya. Maka derajat V3 adalah 4. V4 derajatnya adalah 1, V5 2, dan V6 0. Nah, makanya kita sebut V6 ini adalah suatu titik terisolasi di G, seperti itu.
Lalu derajat terkecilnya adalah, harusnya 0. Saya belum edit, maaf ya. Ini delta kecil G-nya adalah 0 karena derajat terkecilnya 0, sedangkan delta besarnya 4 karena derajat terbesarnya adalah 4. Ini ya, ini dan ini. Terbesarnya adalah 4. Sedangkan derajat terkecilnya harusnya 0, seperti itu. Lalu ada suatu teorema yang mengatakan misalkan V1, V2, V3 sampai Vp adalah titik-titik pada suatu graf. Misalkan juga Q adalah banyaknya sisi pada graf tersebut. Nah, maka kalau kita jumlahkan derajat-derajat dari titik-titik yang ada di G ini akan menghasilkan 2 dikali Q. 2 dikali banyaknya sisi dari graf itu sendiri. Deg VI ditambah deg V2 ditambah deg V1 ditambah deg V2 dan seterusnya sampai deg Vp sama dengan 2G. Ya, artinya penjumlahan dari semua derajat-derajatnya akan menghasilkan nilai 2 dikali banyaknya sisi. Dan kalau kita notasikan dalam notasi sigma nanti seperti ini sama saja dengan ini ya. Jadi deg VI dengan I berjalan dari 1 sampai V sama dengan 2Q. Ya, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana ya? Kita cek ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Dari graf ini kita tahu kita bisa menuliskan satu persatu derajat-derajatnya dari masing-masing titiknya. Dari mulai V1 derajatnya berapa? 3. Sebelum ke situ kita cek dulu banyaknya sisi. Banyaknya sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silahkan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi sehingga Q-nya adalah 6. Lalu derajat dari masing-masing titiknya berapa saja? V1 adalah 3, V2 2, V3 4, V4 1, dan V5 2, V6 0. Ini sudah dibahas tadi ya. Maka sekarang kita hitung penjumlahan dari derajat masing-masing titiknya gitu. Deg V1 ditambah deg V2 ditambah deg V3 ditambah deg V4 ditambah deg V5 dan deg V6 itu sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 0. Dan hasil penjumlahannya adalah 12. Dan 12 ini adalah 2 dikali Q karena Q-nya adalah 6. Seperti itu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi hasil penjumlahan dari derajat dari semua titik yang ada di G itu adalah sama dengan 2 dikali banyaknya sisi dari G itu sendiri. Nah, sekarang contoh berikutnya, adakah graf dengan 7 titik yang masing-masing titiknya berderajat 5? Ada nggak ya? Graf dengan 7 titik yang masing-masing titiknya berderajat 5. Gimana kita bisa menentukannya? Apakah kita harus menuliskan semua kemungkinan-kemungkinannya? Apakah kita perlu mencoba menggambarkan grafnya? Ternyata ini bisa kita jawab dengan menggunakan teorema yang tadi, teorema 1. Kenapa? Perhatikan, di sini grafnya ada 7 titik dan masing-masingnya berderajat 5. Nah, berdasarkan teorema titik 1, jika ada graf yang seperti itu, maka jumlah semua derajatnya adalah berapa? 35 ya. Ya, kalau kita jumlahkan derajat dari titik pertama 5, derajat dari titik kedua 5, derajat dari titik ketiga juga 5, dan seterusnya sampai titik ke-7. Jadi ada sebanyak 7 kali 5 gitu, yaitu 35. Ya. Nah, sedangkan berdasarkan teorema 1 tadi, jumlah derajat titik pada graf itu adalah 2 dikali jumlah banyaknya sisi ya. 2Q, dan 2Q ini mungkin nggak dia ganjil. Nggak mungkin, 2Q ini adalah pasti bernilai genap. Sedangkan berdasarkan hitungan kita yang tadi, kalau ada graf yang seperti ini, maka banyaknya jumlah derajatnya adalah 35. Ya, sekali lagi, sedangkan jumlah derajat itu haruslah genap. Karena jumlah derajat titik-titik pada suatu graf adalah sama dengan 2 dikali banyaknya sisinya. Artinya apa? Ya, karena 35 bukanlah bilangan genap, maka tidak ada graf yang seperti ini. Tidak ada graf yang memiliki 7 titik yang masing-masing titiknya berderajat 5. Seperti itu. Oke, baik. Itu saja mungkin pengenalan tentang graf. Masih ada teori lain yang akan saya share di bagian-bagian selanjutnya, di video selanjutnya. Semoga penjelasan kali ini dapat memberikan pencerahan ya tentang graf gitu.
Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.